bedongnya panjang banget sih. Kalau milih bedong jangan yang panjang. Jadi ini sudah begini ya, kalian lipatnya sudah begini. Ya. Nah, 3 lapis ini biasanya boleh langsung dibuat seperti ini, enggak juga enggak. Ini kemarin Bu Syarti yang membuat begini ya? Iya, Bu. Langsung begini kan dia ya. Oke, boleh apa? Nah. Jadi seperti ini. Langsung ditaruh di bawahnya. Ya. Iya deh. Beda banget makanya. Nah, enak kan yang kayak gini. Jadi yang kalian taruh harus ada 3 Lapis. 3 lapis itu sebenarnya ini satu tadi buat bedong. Ya. Nah, begini. Jadi ketika kalian menyiapkan meja resusitasi pada saat mau apa itu namanya? Pembukaan lengkap, ini sudah disiap juga begini, ini juga sudah seperti ini. Penghisapnya mana deh? Oh iya. Terus kemudian sama handuk. Oh ini penghisapnya sudah, handuk aja handuk. Udah. Ambu bagnya mana? Pakai ini. Sungkupnya cuma satu ini aja ya. Ini tuh. Handuk aja. Balik kalau nggak ada handuk kan? Tempat. Kita ceritanya kita nolong persalinan ya. Ini kan paha ibu ya. Karena kita paha ibunya di sini ya. Kita nolong persalinan. Kemudian habis nolong persalinan kan bayinya ditaruh di atas Perut ibu. perut ibu. Ini perut ibunya ya. Nah, dan kita nolong ini. Apa yang kita lakukan setelah bayi kita keluarkan? Cek penilaian bayi. Terus dilap. Keringkan Mengeringkan sambil melakukan 3 penilaian bayi. Mengeringkan sambil melakukan 3 penilaian awal. Mengeringkan mulai dari mana? Dari kepala. Dari kepala. Jadi lihat ya, dengan kedua sisi handuk itu kita harus mengeringkan ya, mengeringkan. Ingat, mengeringkan sambil merangsang. Jadi ada sedikit tekanan yang lembut, yang gentle. Jadi bukan enggak ya. Jadi karena kenapa itu sambil kita merangsang taktil. Jadi sambil merangsang pernafasan. Ya. Perhatikan. Bayi dimiringkan ya. Lakukan dari kepala, punggung sambil menggosok. Ya. Punggung sambil menggosok. Nanti dia, kenapa Bu harus digosok? Itu memberikan rangsangan supaya dia menangis. Kalau dia menangis, kita nggak perlu ke meja resusitasi. Ya. Kita keringkan ya dengan gosokan ya. Kemudian pada dada, perut ya, kemudian pada kaki. Kenapa kita gosok pakai ini? Sekaligus melakukan rangsang taktil. Ya. Kemudian bayinya nggak menangis. Ternyata dia nggak menangis, nggak bisa bernapas spontan. Apa yang harus kita lakukan? Segera kita jepit, Potong perpusat. kemudian Kita ini resusitasi. lakukan, kita bawa ke meja Resusitasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini jelas? Nah, jadi fungsinya mengeringkan, rangsang taktil dan melakukan 3 penilaian awal di depan ketika masih di atas perut ibu itu sangat menentukan. Sangat menentukan bayi ini bisa bernafas apa enggak, bisa menangis apa enggak, dan perlu nggak sampai ke meja resusitasi. Itu. Tetapi seperti yang saya sampaikan, sebelum menolong persalinan apa yang harus kita tanyakan? Suruh melakukan Ayo, persalinan. Gimana Bu?
sebelum kita menolong persalinan, apa yang perlu kita yakinkan kepada si ibu ini? Apa yang perlu kita, informasi apa yang harus kita cari dari si ibu ini? Ibu, Bukan penyakit bawaan Bukan, apa- untuk mendeteksi adanya asfiksi. apakah bayinya merangkap ke payudara atau tidak? bukan bentar dulu bentar Apa ayo? Ini sebelum lahir. Oh, sebelum Ibunya lahir. sesak biasanya pergerakan janin. Bukan. Sebelum lahir apa yang harus kita yakinkan? Satu, dari usia Oh, usia kehamilan. Apa harus kita tanyakan usia kehamilannya? Betul. Aterem apa? Tidak. Itu yang perlu kita cari tahu. Ya, aterem apa tidak? Kalau nggak aterem kenapa, Bu? Kalau dia prematur apa? Rawan Rutin. asfiksia. Kemungkinan besar dia terjadi asfiksia. Karena kenapa? Bayi yang belum matang, bayi yang belum matang ya, belum aterem atau preterem, itu pasti permasalahan terbesarnya adalah di pernapasan. Masalah terbesarnya, masalah hidup yang paling kritis untuk dia adalah masalah pernapasan. Yang kedua apa yo? Apa? Sehingga itu harus perlu kamu yakinkan ketika mau menolong persalinan. Enggak, bukan ya. Keluar Apa ya? air biasanya. Ya, apa? Ketuban pecah dini. Bukan, masih kaitan dengan ketuban. Apa? KPD. Iya. Bukan KB, tapi kaitan dengan ketuban. Apa ayo? Stres bukan sih? Ayo, masih kaitannya dengan ketuban. Apa ayo? Ih, baru beberapa hari kemarin saya kasih kuliah kayaknya. Bukan. Ketubannya apa? Nanti kaitannya dengan ini. Oh, ketubannya apa sih yang berwarna nggak, Bu? Warna Kita hijau. harus cek. Jadi dari usia kehamilannya sama ketubannya Ketuban bercampur warna. mekonium apa Mekonium atau tidak. tidak. Kalau ketubannya bercampur mekonium, kemungkinan besar si bayi ini akan Asfiksia. seperti itu ya. Dia aterem. Kalau dia apa namanya, ketubannya hijau, apa yang kita lakukan? Kita sudah Hisap lendir ya. Dengan cara apa? Kita bersihkan dengan menggunakan tisu, kapas, tadi. kasa. Kita bersihkan ya, jalan mulutnya, Mulutnya. jalan pernapasannya, kemudian kita lakukan Sudah telanjur. ya. Jadi ingat ya, yang dicek sebelum persalinan itu apa? Usia kehamilan, sama ketubannya ketuban. bayi. Ya. Nah, kalau udah ini, Bu, ini bayi ibu nggak bisa bernafas spontan, bayi ibu juga masih belum nangis kuat ya, Bu. Jadi perlu dilakukan meja resusitasi. Ya, lakukan di meja resusitasi. Langsung ya. Jadi ini tadi kita kirimkan. Jadi ini kembali ya, bayinya kita kirimkan. Ini kurang lebar ya, si ininya ya. Ini kita kirimkan lagi tadi seperti tadi ya. Kemudian kita lakukan reposisi. Jadi J yang pertama jaga kehangatan. Ya, jadi ininya kurang enak. Ya, jadi ini aja. Ini lebar nggak? Lebar kayak dia nggak? Sama aja kasih. Sudah nggak apa-apa dek. Ya, jaga kehangatan tadi sudah kita ganti, jaga kehangatan. Ini harusnya begini ya, harusnya itu yang kalau yang lebar tuh, misalnya kain tadi tuh harusnya tutup kayak gini, cuma kan ini nanti yang kedua ya. Udah ya tadi. Jaga kehangatan. Habis jaga kehangatan, apa yang dilakukan? Hisap lendir. Hisap Lendir. ya. Hisap lendir kita boleh menggunakan ini, boleh menggunakan apa? Balon karet. Ini Dili. dili. Oh, itu apa sih? Balon karet. Ada namanya bubble syringe. Oh, babas. Bubble syringe itu yang ada
karetnya itu ya. Kalau menggunakan ini yang kita masukkan ya dari mulut dulu berapa 3-5 cm. kita masukkan tuh ya. Jadi ini kalau ini sudah otomatis dia akan keluar ke sini ya. Jadi ini jangan ditiup tapi Sedot. di sini sedot, di sini sedot. Nggak ada bubble sirin di sini. Ini di dalam. Bubble sirin ini kita tekan dulu, ditekan dulu ya. Keluarkan ya. Tekan lagi baru kalian masukkan. Jangan kebalik begini nanti yang sama aja kamu Masukin lagi tuh. ini kan dulu di luar gitu. Kalau udah kurang bersih bungkan lagi. Ingat ketika masuk ke sini tangannya begini. Ya. Setelah jaga kehangatan, hisap lendir, kemudian Kita dengarkan. Enggak isap lagi. Apa sih? apa yuk? Ini Jaga loh. kehangatan, Rangsangan taktil lagi. Rangsangan hisap lendir, kemudian kering dan rangsang taktil. ya. Kemudian kita keringkan ya. Mengeringkannya seperti tadi ya. Keringkan dan rangsang taktil, kemudian Dengarkan. atur posisi. Atur posisi. Ya. Sambil kita nilai kembali. Kita nilai kembali apakah bayinya ini bernafas spontan atau tidak, nangisnya menggap-menggap apa tidak. Apabila tidak, bagaimana? Ini mah ceritanya dia nggak pakai baju ya, kan baru lahir. Nanti nggak bisa kelihatan nanti. Ya. Kemudian lihat posisi meletakkan ininya ya. Terlalu tinggi nggak sih? Ini lebih dari 3 cm nggak? Kemarin siapa yang ngaretin Bu Suwarti? Iya. Kemudian kita lakukan apa dulu? Kalau bayi nggak bernafas, kita ambil tindakannya apa? Melakukan Ventilasi terbuka positif. VTP. Sebelum kita lakukan VTP, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Lihat dada. Apa lagi? Lihat dada. Belum. Apa? Melakukan VTP Pertama. per Percobaan. percobaan. Tuh. Nah, seperti saya kemarin ya, kalau mau ininya sungkupnya harus Huruf C. memberikan sungkup itu bagaimana prinsipnya? Dari hidung sampai dagu. Dagu, mulut sampai ke pangkal Hidung. Not too much sama not too large ya. Nah, ya. Kemudian kita lakukan VTP percobaan ya. VTP percobaan berapa? 2 kali. Bila dadanya tidak mengembang, kita lakukan. Jadi melihat VTP ini sebenarnya bisa nggak? Ininya bisa nggak? Kemarin Bu Suwarti bisa nggak? Enggak. Nggak mengembang? Sama. Pantesan. Nggak ada lagi baby anaknya. Ini kalau bener tuh mengembang bener loh dek. Mengembang bener, beneran mengembang. Tapi nggak tahu. Misalnya salah posisi. Kalau nggak mengembang itu kita perlu cek posisinya bener apa tidak, ya. Kayak gitu. Apanya yang sudah rusak?
jadinya tidak tahu nih dia bisa mengembang apa tidak. Jadi pakai baterai. Enggak pakai baterai. Ini pakai baterai. Iya, ada baterainya. Oh, ini ada baterainya. Iya. Oh, berarti ini yang sudah bagus. Masa sih kata siapa ada baterainya? Ada aplikasinya soalnya. Oh, ini yang pakai aplikasi Iya. ya. Oh, pantes. Kalau gue ini masih pakai Ubiana yang lama. Jadi yang sini ada selangnya itu. Kayaknya ada juga deh kita yang ada selangnya. Yang ada selangnya itu tahu kan? Ada Boleh tahu ya? ada Nah, yang itu ada biasanya selangnya. enak tuh, gampang masuk udaranya. Nih, ini kita lakukan PTP percobaan dengan berapa kali? 2 kali. 2 ya. 2 kali itu gini. Ngembang kan? Kalian bisa lihat nggak dia ngembang? Kalau udah ngembang berarti kita lakukan VTP Pertama. yang pertama ya, siklus pertama. Berapa? 7. 6. Sebanyak 20 kali. Ya. Tekanannya 30 lihat apa sih? ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Jadi 1 lepas-lepas. Berarti kemarin pakai lepas-lepas nggak? Pakai, Bu. Jadi kenapa harus pakai lepas-lepas? Biar ada jarak Ada jeda iramanya. gitu. Ya, selain ada irama sama jadi kan kita memakai tekanannya berapa? 30 apa 20? 20. Jadi 20 itu tekanannya tuh kira-kira kita menggunakan 2 jari ini ya. Jadi lihat saya ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, begitu sampai hitungan ke-6. Selesai apa yang kita lakukan? Cek keadaan bayinya. Jantung sih. Dulu itu kita menggunakan stetoskop. Bu Syati kemarin pakai stetoskop nggak? Pakai. Oh, pakai. Pakai. Oh, ya pakai. Kita pakai terus kemudian kita dengarkan. Atau kita boleh menggunakan 2 jari kita cek di arteri karotis. Kan kita kan tadi tangan kita ketika melakukan ini kan pakai 2 ini ya, pakai 2 berbentuk seperti huruf C. C. Terus tangan kita ini ngapain, Bu? Yang 2 Oh, sambil Kita harus raba gimana? nadi. Karotis. di sini. Tetapi nanti ini belum berfungsi. Tunggu nanti kalau untuk melakukan penilaian. Terus kalau ini juga harus ada jam tangan. Ya, harus ada jam tangan. Kalau bisa jam tangannya yang ada Timer. detikannya, Oh, detikan. ya. Atau ada kalau yang Stopwatch. enak itu pakai ada detikannya, ya. Atau di atas dindingnya itu ada dinding. Tapi kalau yang enak itu pakai jam tangan. Siklus pertama, kemudian kan kita kalau pakai ini kan kita harus melepas ini lagi. Biasanya kalau dulu ya, waktu saya masih PTN tuh begini ya. Otomatis kalau siklus pertama kan kita harus menggunakan stetoskop untuk mendengarkan. Kan kalau gini kita nggak bisa mendengarkan. Kenapa nggak bisa? Ini kan nggak dipasang. Iya. Kalau kita memasang ini harus pakai tangan 2 nggak? Iya. Otomatis Iya. kita harus melepas ini lagi, kita menggunakan ini, kemudian kita pasang, kita cek gitu. Ya. Oh ini kok baru, oh ya kurang, harusnya berapa? Detak jantung ini berapa? Normal. Nadinya, Bu. Iya, detak 120 sampai 160 kali. ketika kita melakukan ini, kalau dia lebih dari 100 itu sudah bagus. Kalau kurang dari 100 itu yang kita harus lakukan PTP Kedua. ulang. Nanti saya carikan beberapa referensi lagi ya. Kalau saya yang ikut perinasia, pelatihan perinasia itu memang nggak pakai ini, adik-adik jarang pakai. Karena apa? Kita ngejar waktu. Karena kenapa? Waktunya hanya 30 detik, cuma 2 menit kan. Jadi bagaimana ngitungnya? Pakai apa? Tadi yang pakai arteri Karotis. karotis. Jadi ini kan kita seperti huruf C. Yang 2 ini ada di sini. Jadi kita cek ada di sini. Jadi kita cek. Sehingga kita nggak ngelepas ini lagi. Kan
karena kalau kita lepas pasang lagi itu butuh waktu, belum lepasin lagi kita nanti jadi ngecek percobaan lagi masuk apa enggak begitu, alasannya sih begitu. Tapi nanti saya cek lagi referensi kalau kemarin Bu Suharti mas, tapi Bu Suharti nggak ngasih daftar tilik ya? Enggak, Bu. Ya, kalau memang Bu Suharti kan memang tutornya APN ya, itu memang biasanya menggunakan ini. Cuma kalau Bu Eni ikut Terinasia itu perkumpulan neonatal apa ya Indonesia seperti itu. Kalau pakai ini akhirnya apa? Nanti ini ngelepas ini digantungan di sini, digantung di sini ya. Nah, terus ya sampai terus apa lagi yang kita lakukan setelah 2 kali siklus ini? Cek lagi. Tetap cek lagi. Sudah 100 nih. Apa yang kita lakukan? Berhenti, Bu. Selesai bukan? Ya udah. Berhenti. Kalau udah 100 sudah. Kalau udah 100 lebih kita berhenti. Ya. Kapan menggunakan oksigennya? Oksigen tuh kalau udah bayinya menangis langsung kasih oksigen. Kemarin Bu Suharti begitu? Iya nggak sih? Enggak. Kalau Bu Suharti bagaimana? Enggak, kalau dia belum Enggak, kalau dia udah mulai nangis oh iya. langsung kasih oksigen. Ya. Jadi ada beberapa referensi memang gitu ya. Jadi kapan Bu kita memberikan oksigen? Oksigen juga tergantung oksigen murni atau udara. Ini kan kalau kita ini hanya memakai udara bebas. Ya, udara bebas yang kadarnya itu cuma 21%. Kita nggak pakai oksigen murni. Kenapa harus pakai oksigen murni? Kadang bisa merusak retina mata si bayi. Seperti itu. Ada beberapa ya di siklus kedua atau di siklus ketiga baru memasang dengan menyambungkan dengan oksigen. Ada yang menyambungkan oksigen. Ada yang tes seperti ini. Ya, kemudian di siklus kedua kita sambungkan oksigen atau siklus ketiga kita sambungkan dengan kadarnya itu cuma 21%. Kita nggak pakai oksigen murni. Kenapa harus pakai oksigen murni? Kadang bisa merusak retina mata si bayi. Seperti itu. Ada beberapa ya di siklus kedua atau di siklus ketiga baru memasang dengan menyambungkan dengan oksigen. Ada yang menyambungkan oksigen. Ada yang tes seperti ini. Ya, kemudian di siklus kedua kita sambungkan oksigen atau siklus ketiga kita sambungkan dengan oksigen. Seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau VTP ini kita di percobaan tadi itu masuk apa enggak? Besok kalau ujian pakai ini aja. Siap, Bu. Biar kelihatan. Enggak ya. Kemudian jangan diremas, ini jangan diremas nih. Karena paru-paru bayi tidak seperti paru-paru kalian. Kalau tekanannya 3 berarti 3 jari. Kalau 2 ya kita 2 ini. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas. Sebenarnya nggak boleh bunyi. Jadi tidak ada bunyi. Kalau tidak ada bunyi itu dipastikan dia sudah masuk. Makanya huruf C ini tetap kita memegang. Ya. Bukan yang kayak gini tuh nggak masuk. Ya. Jadi oksigen tidak masuk sepenuhnya. Siapa yang mau nyoba?